Ketoprak kuwi suatu paguyuban lho. Paguyuban yang mengangkat cerita-cerita dongeng, cerita-cerita mitos tradisional dan cerita-cerita sejarah. Iki kuring tontonan pakem ketoprak, ana gamelan, ana kentongan. Ana kelir, seni panggung, seni tari, seni teater, seni suara, seni lukis. Tapi ciri khas ketoprak ini mesti enak kentongan. Ngerti sampean kentongan? Tuk tuk wis ngatur irama mlebu metune pemain. Saya pecinta seni ketoprak. Jadi cinta ki mau dudu ngarani pegawean, bukan untuk mencari pekerjaan dan bukan pekerjaan, tapi mencintai ketoprak. Ketoprak ini kan yo termasuk kesenian tinggalaning para sepuh sing iso mbabarne sejarah tuntunan ben ora mung cukup dadi tontonan. Ketoprak Sari Budaya berdiri tahun 2016. Itu awalnya bukan langsung ketoprak. Awalnya dari pagelaran wayang kulit. Termasuk Pak Dalang Bagio, Pak Dalang Eko Krisdianto, Pak Dalang Agung dari pariwisata, Pak Heru Tondo, Dalang, dan banyak kalangan yang bukan seniman ketoprak. Akhirnya bentuk ketoprak kuwi pemainnya tokoh-tokohnya itu malah tokoh pedalangan. Dibantu pemain ketoprak yang tidak banyak, 3 atau 4 lah pada saat itu. Akhirnya terus saya maju pentase mak menggon di pendopo dan teruslah berusaha berkembang. Tapi berkembang menyesuaikan kahanan utawa seneng ki mau tinggi seneng enek ora. Nek sing tinggi seneng ora enek sapa sing arep bantu. Jadi kaya-kaya senengku wis tak kek kono kabeh. Konsentrasiku tak ngene kono kabeh. Tapi untuk kebutuhan ya ora kena dibutuhne apa-apa. Karena bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk mencari uang, dan bukan untuk apa-apa. Hanya untuk mencurahkan sebagian cinta dan jiwa. Jadi ketoprak iki pakem tergantung cerita. Lakone Cina ya bahasane Cina. Gitu, ya iki cara lakon sampai inti. Jadi pakem ketoprak kuwi sing paling mandes, paling utama adalah kentongan. Kuwi pakeme ketoprak. Jadi dulu kan tembang terus dulu itu sebelum ketoprak yang modern itu kita ngerteni lho Mbak. Dulu ketopraknya jenenge ketoprak orak-orak. Sing paling penake lho, sing jarak waktune dekat iki jarane ketoprak orak-orak. Dari ketoprak orak-orak ini nih Pak. Metune karo joget. Dadi apa joget ngono lho ya. Karena ini nek umpama tak pikir sebab saka luwese apa sebabin joget? Sebab sejarah ketoprak kuwi sejarah kuwi dhisik ditulis karo tembang. Itu pahlawan. Itu sangat luar biasa. Sampai sekarang enggak ada. Karena kaya-kaya uripe wis dipasrahke, ditokne, diupdate ini ketoprak. Mulane sisa budaya enggak ada duanya sampai sekarang. Masalah duit, masalah lain-lain itu nomor 45. Tapi masalah baik, masalah sejarah pakem diutamakan. Siswa budaya Tulung Agung itu beda sama siswa budaya Pati. Kalau siswa budaya Tulung Agung itu pimpinannya Ki
Wondo AS. Kalau lain-lainnya ada siswa budaya dari Pati, ada siswa budaya dari Jaran. Tapi nama ketoprak siswa budaya Tulung Agung nyantumkan loh ya, tadi siji loh. Siswa budaya karo Tulung Agung ibaratnya kaya gula karo legine. Paham ya? Nggak bisa pisah. Tokoh yang sangat luar biasa. Jadi ketoprak itu kalau sudah muncul di panggung siswa budaya, cerita itu pasti benar. Gila. Yang mbok menawa cari budaya ora ketang ora kudu dadi ndasi dadi buntute trimo. Bisa mengikuti, sulit untuk mengikuti siswa budaya. Kalau siswa budaya memang sudah lama sekali berdiri dan terus meningkat. Karirnya itu terus tidak pernah bangkrut sampai main ke daerah Solo. Padahal Solo tempatnya ketoprak ya, tapi Pak Sis itu di sana pengunjungnya bukan main. Terkenal siswa budaya Tulung Agung, kalau main di sana waktu sana kalah. Ya, Solo itu, Jogja itu kan tempatnya ya senian budayaan. Tapi apalagi di Tulung Agung ini pernah main di Kalangbrek, pernah main di Tulung Agung, itu pengunjung bukan main sampai sebuah pilihan karcis. Pemainnya itu semua tidak ada yang tidak bagus. Semainnya termasuk Pak Sis sendiri bagus sekali pemain-pemainnya, sampai lawak-lawaknya, lalu gendingnya itu memang bagus sekali. Teknis-teknisnya itu memang sudah maju. Dan kalau Pak Sis itu kalau penampilan jadi apapun dia bagus. Jadi tua bisa, pemain jadi orang yang kasar begitu bisa. Iya, yang kereng-kereng bisa, yang lucu bisa pemainnya. Dan ceritanya itu Pak Sis itu tidak pernah meninggalkan pakem. Pakemnya itu begini, tidak sampai menyeberang pakem. Kalau menyeberang pakem nanti jadinya kan hanya melayani penonton, tapi dari pihak seni sendiri kan kurang baik. Seperti dalang ya, ada dalang itu tinggal pakem, ceritanya bisa bubrah kabeh. Ya, menurut saya loh ya, ini menurut saya, karena generasi itu sudah lain, versinya itu sudah lain, tidak seperti generasi yang dulu. Sekarang terpengaruh dengan budaya barat, ya, budaya barat, lagu-lagu dari masalah kebudayaan Jawa itu menjadi agak sulit sekarang. Jadi perkembangannya sudah mana sekarang ketoprak yang ada mana? Tidak ada ya. Masih itu YP17 sekarang Rejo itu masih ada ketoprak. Tapi di sini tempat saya ketoprak ya tidak ada penerusnya, ya buyar, sudah habis. Jadi masalahnya kalau perkembangan saat ini kelihatannya kalau seni Jawa itu menurun Pak. Iya, tidak ada penggemarnya dari anak-anak muda ya begitu itu. Ya ketoprak ketoprak hiburan zaman sakmono tahun sekitar 90-an kira aku sembilan tahu delok zaman nang Bandung kuwi ketoprak sing apik banget. Prau hiburan nang Jawa Timur sing paling tak demeni ketoprak siswa budaya memangi. Jenengan niku umur pinten Mas Liu? Kira-kira sekitar umur 20-an Mbak aku kira-kira kuwi. Jadi nontonnya jenengan ini teng panggung, napa teng TV, napa? Mbak wi sing sering lek ku delok mbiyen nang
nang gedung ngono Mbak, nang Bandung iku lho, nang gedung bioskop kuwi kan biasane diselingi ketoprak siswa budaya waktu itu tahun 90-an kira-kira kuwi. Nek lakon sing jenengan eling Paling seneng mbiyen Batik Madrim Mbak, apik kuwi mbiyen Batik Madrim kuwi mbiyen. Bangsane Angkling Darmo barang kuwi lho mbiyen. nek pemain-pemain ini jenengan liputan sinten? Aku yo lali Mbak tahun sakmono. Mbiyane rasaku mbiyen yo lek Mbak aku sing ngapal. Lawakane bangsane Joglo Jorono barang lho kuwi tahun sakmono kuwi. Lek lawakane carane mbiyen mbane barang ngono kuwi tahun sakmono kuwi ngono. Lek cara pemain sing mbiyen wong prasaku mbiyen apik-apik pemaine sing wedok ya ayu-ayu sing lanang ya bagus-bagus tahun kuwi ngono lho. Wonten idola wonten napa Pak? Mbiyen kuwi sing tau dadi Angkling Darmo mbiyen sapa to Mbak kuwi? Aku ya lali to jenenge. Mare ya wis suwi banget to rasaku. So pemaine sapa ngono ya ndak paham, lali aku. Pokoke sing jelas sing dadi Angkling Darmo mbiyen sapa wae. Bagus ngono wong iki. Pantes rasaku. Terus nate mresani jenengan. Wis biyen saiki ora tau ndelok. Nek mbiyen-mbiyene jenengan tasik umur pinten Ibu? Biyen-biyene ndelok kuwi ya sik umur 30 punjul. Kalih bapake ngoten. Heeh. Lek sakniki ya wis ora tau roh, paling ning TV nek apa kan ngono kuwi. Terus lakon-lakone ngoten jenengan tasik liputan mboten? Aku ki ya wis rapi gak ringan, mek gur sok-soke kapan ndelok sore ngono kae kuwi apa kae sing ku lho. Bangsane kerajaan ngono kuwi. Ini mboten kemutan nggih lakon-lakone terus tiang-tiange sinten pemaine. Ndak kelingan pisan kuwi. Lek riyen mresani ta pundi? Lah mbiyen ndelok ya ning pasar kene iki Pasar pian. mriki. Di pasar sik kae. Sik urung didandani ngene. Saya nama Bambang Wijanarko. Saya ini putra kedua dari Bapak Siswondo Harjosuwito dan Ibu Endang Wijayanti. Putra Bapak Siswondo dengan Ibu Endang Wijayanti itu ada 3. 1 Mbak Wiji Handayani, nomor 2 saya, nomor 3 Ibu Retno Wahyuni. Pak Sis itu memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Ibu Rumani, yang kedua adalah Ibu Endang Wijayanti. Dari Ibu Rumani itu mempunyai 1 orang putra, namanya Ibu Endang Waryanti. Ketoprak ini dulu didasari oleh perasaan atau keinginan dari beberapa orang untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan seni budaya di khususnya Kabupaten Tulungagung. Tetapi dulu pertama kali Bapak itu ingin mengembangkan seni budaya bukan ketoprak. Jadi pertama kali tahun 56 itu berdirilah kelompok kecil yang mementaskan wayang orang, bukan ketoprak. Ketopraknya kapan? Ketopraknya itu berdiri sejak 19 Juni tahun 1958. Nama Siswa Budaya itu sudah ada sejak Bapak mendirikan wayang orang. Siswa itu berarti cantrik itu adalah murid budaya dalam kebudayaan. Jadi murid yang mengabdikan diri dalam kebudayaan. Pada tahun 60 itu ketoprak Siswa Budaya bermaksud ingin mengembangkan keinginan untuk pentas di luar kota.
Pertama kali kota yang dituju adalah kota Blitar. Tahun 64. Jadi sejak 4 tahun berkeliling di Jawa Timur, ada lagi keinginan untuk tampil di Jawa Tengah. Nah, baru tahun 65 itu ada semacam kesepakatan di antara mereka bahwa untuk tampil di Yogyakarta kita harus mempunyai kelebihan. Artinya ada perbedaan antara ketoprak yang ada di Jakarta dengan ketoprak di Suwoboyo, Jawa Timur. Ketoprak yang ada di Jawa Tengah itu identik dinamakan ketoprak Mataraman. Kalau ketoprak Jawa Timur itu identik dinamakan ketoprak pesisiran. Nah, ini berbeda dalam hal apa? Berbeda, satu dalam cerita yang digelar, berbeda di dalam teknik pementasannya, berbeda juga dengan penyutradaraannya. Gitu. Kalau ketoprak Mataraman identik dengan apa? Yang diambil adalah cerita-cerita para raja. Ada cerita yang tidak dimainkan oleh ketoprak Mataram tetapi dimainkan oleh ketoprak di Suwoboyo. Misalnya Sampai Entek. Ini kan bukan cerita Jawa, bukan raja-raja Jawa. Misalnya lagi Wong Agung Menak Jayeng Rono. Ini cerita 1001 Mimpi yang diambil dari buku. Begitu, jadi tidak sama dalam segi ceritanya. Nomor 2, di dalam teknik pementasan. Teknik pementasan di ketoprak Mataram biasanya mereka hanya menggunakan baju-baju kejawen. Nah, kalau di Suwoboyo ini teknik busananya sudah komplit. Artinya dia tidak hanya menggunakan busana kejawen, tapi melihat ceritanya dulu. Ceritanya apa? Nah, seperti di zaman Panji, dia menggunakan busana yang seperti apa? Zaman Panji ada baju enggak? Belum dikenal baju. Jadi pementasan itu harus ligan, artinya tanpa menggunakan baju. Itu yang teknik pementasan. Ada lagi teknik pementasan dalam hal penataan panggungnya. Panggung yang digunakan di Suwoboyo itu lebarnya hampir 12 meter. Panggungnya itu lebarnya aja, bukan panjangnya. Ada teknik drop scene, ada teknik block spot, maksudnya colongan kalau dalam istilah ketoprak. Jadi peralihan dari cerita yang satu ke adegan yang lain dengan cara hanya mematikan lampu, seperti itu. Itu ada teknik itu. Bukan hanya ditutup dan dibuka, tidak. Jadi kalau kita bisa cepat, nggak perlu ditutup dan dibuka, tetapi kita pakai pemadaman lampu, cepat, pas gitu, ganti adegan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teknik penyutradaraan. Kalau di ketoprak Mataram itu sutradara, mungkin yang jenengan tahu itu ada satu orang sutradara, tapi di Suwoboyo tidak. Pada saat Suwoboyo mau merambah ke Jawa Tengah, sutradara itu diidentikan dengan dalang yang memberikan alur cerita, yang memberikan teknik pementasannya itu
terus iringannya harus seperti apa, suasana itu dalang yang memberikan. Dalang ini bukan satu orang, dalang ini ada beberapa orang, karena dalang di siswa budaya itu satu, dia adalah membeberkan ceritanya seperti apa, kamu harus seperti, kamu jadi inilah, kamu jadi itu, nanti kamu ketemu di sini ngomong apa dan sebagainya. Itu dalang yang pertama. Dalang yang kedua itu adalah mengiringi pementasan itu dan identik dengan memegang kentongan. Nah, ya. Terus ada lagi dalang yang terkait dengan busana, ada dalang yang terkait dengan karawitan. Jadi dalang itu bukan hanya satu orang. Kalau di siswa budaya, makanya pada saat siswa budaya tampil di Jawa Tengah pada tahun 65, sekitar bulan Juni 65, itu menggunakan embel-embel atau tambahan nama ketoprak gaya baru siswa budaya. Tuh. Nah, setelah itu masuklah ke Jawa Tengah, dan pada saat itu tahun 65, jadi tahu sendiri, setelah pentas di sana hanya beberapa bulan, terjadilah Gestapo. Semua kegiatan yang ada di malam hari otomatis dibekukan kan, ada karena ada jam malam kan. Nah, otomatis juga tidak bisa tampil. Baru bisa tampil lagi itu tahun 73-74, baru bisa lagi. Pada tahun 75 itu ada kesempatan dari TVRI. Pada saat itu TVRI Surabaya yang memberikan kesempatan untuk tampil di televisi. Itu pertama kali. Masa keemasan siswa budaya itu sejak setelah tampil di TVRI itu tahun 80-an itu adalah masa-masa keemasan siswa budaya. Ya, hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur pernah disinggahi oleh siswa budaya. Terus juga mendapatkan penghargaan untuk tampil rutin di Taman Mini, Taman Ismail Marzuki, juga pernah. Nah, sampai dulu sempat pada saat presidennya masih Pak Soeharto, dulu sempat akan diboyong ke Suriname, tetapi karena berkendara apa dulu ya kita nggak tahu, nggak jadi. Masa kemunduran siswa budaya ini adalah tahun 90-an. Pada saat itu sudah dikenal atau masuklah teknologi video, ya, teknologi video pada saat itu, baik menggunakan video kaset maupun cakram yang CD itu sudah mulai kan, tahun 90-an sudah mulai. Siswa budaya ini bisa dikatakan lenyap itu setelah sedane Bapak sekitar tahun 97. Harapanku ya aku ya tetep piye carane ketoprak iki enak. Tapi wong jeneng cinta nggak mungkin luntur lek sama aku. Selagi aku cek iso lan sik kuat, sik iso ngayahi, sampai kapan aku tetap mengusahakan ketoprak itu ada. Ya aku berharap ketoprak ini muga-muga ning Tulungagung tetep enak sing seneng. Tetep ada yang mencintai ketoprak sehingga bisa menjadi ekor dari siswa budaya walaupun jaraknya jauh. Ya harapannya kalau memang ada yang mau. Sekarang kan saya latihan Obol Gamelan di Balai Desa. Itu kalau nanti saya masih sehat,
Kalau nanti gending itu bisa jalan, coba saja nanti generasi muda itu dihimpun supaya jangan sampai budaya kita itu hancur, hilang, malah mengeluar negeri. Harapan saya selaku pelaku seni, khususnya untuk ketoprak seni teater tradisi, itu adalah saya menginginkan bahwa tidak hanya saya sendiri yang nyengkuyung untuk mempertahankan, melestarikan atau mengembangkan seni budaya ketoprak, tapi saya ingin juga mendapatkan bantuan, uluran tangan, artinya banyak pihak yang nyengkuyung untuk itu. Salah satu yang ingin saya fokuskan adalah dukungan dari masyarakat. Kedua, mungkin tetap uluran tangan dari pemerintah daerah, khususnya dalam mengembangkan seni, karena saya lihat pemerintah daerah Tulungagung diwakili oleh Dinas Pariwisata Budaya ini juga kewalahan karena mengingat banyaknya seni budaya yang ada di Tulungagung. Apapun pekerjaan atau status pekerjaan, profesi yang jenengan lakukan, tidak serta-merta menutupi keinginan atau kemauan jenengan untuk berkreasi di seni. Seharusnya seperti itu.